Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ayah bunda, sahabat-sahabat Majelis Kalam, kajian malam yang diselenggarakan oleh Wakaf Peradaban Internasional di bawah naungan PPA Institute. Dan acara ini terselenggara ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya karena wakaf ataupun kebaikan-kebaikan dari para muhsinin, orang-orang yang telah berbuat baik, berwakaf sehingga acara ini terus berjalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan acara ini juga terselenggara disupport oleh Miracle Gold. Ayah bunda, sahabat-sahabat yang ingin investasi, jangan lupa untuk menabung emas berapapun gramasinya, insya Allah akan menghindari kita dari inflasi. Bagaimana kabarnya ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, Allah berikan keberkahan, senantiasa terus diberikan perlindungan, penjagaan, dan juga keistiqomahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sehat Bu Santi ya, Masya Allah. Yang sudah hadir ayah bunda, sahabat-sahabat Majelis Kalam, kajian malam, bagaimana nih yang sudah hadir, kabarnya boleh di absen terlebih dahulu. Kalau misalnya tidak ada uzur, boleh ya, seperti Pak Imam Gojali yang sudah on cam dari tadi. Ada Ibu Riri juga dari Bandung, ada Ibu Yati Alwan dari Serang, Banten. Alhamdulillah. Siapa lagi yang sudah hadir, yang tidak ada uzur, silahkan ya sama-sama on cam. Insya Allah suatu keberkahan ditatap oleh seorang guru. Masya Allah. Ibu Denok, Masya Allah, sehat, Alhamdulillah. Ibu Denok dari mana nih? Mohon maaf, Virgi lupa. Nah, Ibu Titi, sehat. Dari mana Bu Titi? Boleh ya di rename. Ataupun Ayah Bunda boleh absen di kolom komentar. Bu Fitri dari Bandung hadir. Banyuwangi, oh iya, tetangganya Bunda Ayu ya. Insya Allah, Alhamdulillah. Jatiroto, Ibu Santi. Baik, Bu Titi dari Bandung juga ya. Masya Allah, Bandung sudah banyak. Dari Jawa Tengah sudah ada. Sulawesi, Kalimantan, Aceh, Kediri, Masya Allah. Bogor, Jawa Barat ya hadir. Baik, Bogor juga Bu Nusi, Alhamdulillah. Bu Elok dari Kediri, kemudian ada dari, oh ada Kak Jordi dari Bangka Belitung, alumni One Institute. Kemudian ada Bu Eli dari Garut, dari Tangerang Selatan hadir, Bu Lin. Ada Ibu Rosmayanti, ada Ibu Trias yang hadir, Barakallah. Ibu Andi dari Makassar, Barakallah, Alhamdulillah. Cianjur, Alhamdulillah. Bu Ina, pernah tinggal Irgi di Cianjur kurang lebih sekitar 6 bulan. Di Cibeber nih, Bu Wina. Tangerang Kota, ada Ibu Riza Nurdenti ya. Masya Allah. Bu Trias Cilacap hadir. Alhamdulillah. Pripun kabar Ibu? Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kami ucapkan kembali selamat datang ayah bunda, sahabat-sahabat di Majelis Kalam ya. Kajian malam yang diselenggarakan oleh Wakaf Peradaban Internasional. Ayah bunda yang sudah hadir, yuk kita sama-sama share kembali ya. Karena insya Allah yang mengisi adalah Master Trainer Worksheet Meaningful, Meaningful Worksheet nih, Masya Allah. Atau trainer PPA Institute juga, pengisi di majelis-majelis taklim dan di perusahaan dan juga di sekolah-sekolahan. Siapa beliau? Ada yang tahu? Yang mengisi sekarang? Dan juga pencetus pendiri ya daripada kelas menemukan rasa dalam sholat. Masya Allah. Uma, iya betul Bu Yanti. Ya, Ustadz Muslim Al-Fatih, Barakallah. Alhamdulillah. Beliau adalah guru kita semuanya. Alhamdulillah, ya Bunda. Sempat menjadi mudir di Mahaduan Quran Institute. Irgi juga sempat membersamai beliau. Masya Allah, tabarakallah dengan segudang keilmuan fikihnya. Insya Allah beliau akan membawakan tema.
agar tidak mudah sakit hati. Bagaimana caranya supaya kita tidak mudah sakit hati? Nah, sebelum kita mulai, yuk ayah bunda kita share-share kembali kepada saudara, teman-teman, keluarga, sahabat-sahabat kita. Kalau punya grup, boleh disebarkan ke grup-grupnya. Supaya apa? Supaya menjadi amal jariah tentunya. Karena hati manusia itu cenderung bolak-balik ya. Ayah bunda tidak sekuat yang dilihat ya. Kadang-kadang di depannya baik, ternyata di belakangnya bisa jadi rapuh ya hatinya. Nah, bagaimana supaya kita menguatkan kalau misalnya ada yang ngatain kita, membuli kita, ngobrolin kita dari belakang atau misalnya apa ya? Kalau bahasa itu tuh ngegosipin kita ya. Nah, supaya kita nggak sakit hati gimana caranya? Nah, insya Allah Uma akan membahas ya. Ustaz Muslim Al-Fatih. Boleh share-share lagi Bunda, kita sebarkan lagi flyernya ya. Yang sudah share boleh dong. Siapa aja yang sudah share? Ini sudah share nih ke status. Ya, Alhamdulillah sudah ada dibaca 25 orang nih. Nah, ayah bunda barangkali yang banyak temannya bisa jadi lebih ya. 100 lebih mungkin kalau ayah bunda. Nah, siapa yang sudah share? Oke, Bu Santri terima kasih. Pak Imam, ya Masya Allah. Bu Yanti, Bu Nusi, terima kasih yang sudah share. Bu Titi, Bu Eli, Bu Habibah, terima kasih Masya Allah sudah di-share ke grup. Ibu Dia, Bu Riri, Bu Heni, Barakallah. Bu Riza, terima kasih ya, Alhamdulillah. Yang sudah share kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan kathiran. Baik, ayah bunda, sahabat-sahabat, Majelis Kalam, Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada guru kita yang akan membersamai kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama sapa terlebih dahulu, ayah bunda, dengan sapaan terbaik tentunya, sapaan para malaikat kepada para penghuni, penghuni surga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. boleh dibantu admin untuk jadikan co-host Gurunda kita? Alhamdulillah sudah ya. Baik. Sambil menunggu ayah bunda yang sudah hadir, boleh silakan disiapkan tehnya. Kalau misalnya suka ngeteh, kopi, ataupun air putih, silakan ya. Disiapkan catatan yang menyiapkan catatan, boleh silakan. Mari kita sama-sama mengaji ya bareng gurunda kita. Kita coba sapa kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gurunda. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Irgi. Masya Allah. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ustadz Irgi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Ustaz. Masya Ya, Allah. sekarang Ustadz Irgi wajahnya bercahaya ya, Insya Allah. Tapi lebih cerah, Ustaz. Kayak ya benar ya. Oh, Insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Izin bertanya Ustaz, Masya Allah. Ini Alhamdulillah semoga semakin bertambah. Baru 132, Insya Allah. Berkenaan dengan keadaan sekarang nih Ustaz. Kenapa Ustaz memilih tema kunci agar tidak mudah sakit hati? Boleh Ustaz? Ya, baik Ustadz Irgi, terima kasih yang sudah mengawali dan membuka ya malam-malam di Depok hujan. Semoga menjadi pertanda keberkahan, menjadi pertanda Allah ridho menurunkan kebaikan di malam hari ini ya. Masya Allah. Kalau ada pertanyaan, kenapa sih temanya atau judul webinar malam hari ini itu agar kunci agar tak mudah sakit hati. Kenapa? Karena kita semua punya hati. Nah, jadi kalau kita punya hati, tidak ada yang paling rentan organ tubuh manusia, yang paling rentan ya, yang paling mudah terluka melebihi hati. Ya, tetapi ada kok caranya, latihannya ya. Kalau olahraga, badan itu kan tidak mudah sakit kalau rajin olahraga, hati juga sama. Hati itu rapuh. Tapi kalau rajin olah hati, insya Allah menjadi pribadi yang
resilient, pribadi yang kuat, pribadi yang tidak mudah sakit hati. Kenapa? Karena ya kita hidup bersosial, pasti berinteraksi, pasti menemui berbagai macam tipe orang. Kalau kita nggak punya ilmu bagaimana membentengi hati agar tidak mudah sakit hati, ya kita akan jadi pribadi yang rapuh, mudah tersinggung, baperan, dan lain sebagainya. Begitu, Sadirgi. Masya Allah, tabarakallah. Ini relate banget Ustaz, karena beberapa hari ke belakang kan di tetangga di depan ada hajat, tapi Irgi nggak diundang nih. Masya Allah. Nah ini gimana nih Ayah Bunda, barangkali mungkin ada case yang sama ya. Sebelum kita sama-sama buka dengan suratul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, kepada guru kita kami persilakan. Silakan Ustaz. Ya, baik. Saya mulai dengan sapaan yang berisi doa kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, dan hidayah itulah yang menjadi sebab bisanya kita hadir di malam hari ini ya. Di malam hari yang hujan, sejuk, malam gelap, enaknya ngapain nih? Ya, ya, nonton dan lain-lain. Selimutan ya. Tetapi ayah bunda malam hari ini menyempatkan waktu di kalam kajian malam. Kenapa disebut kalam? Karena kajian malam. Kalau kajian pagi jadinya kagi ya. Kalau kajian siang kayang. Makanya disebut kalam. Kenapa judulnya kalam? Karena kajian malam. Kalau siang jadinya kayang, kajian siang. Ya, Alhamdulillah malam hari ini Allah izinkan kita belajar bareng tentang satu tema yang menurut saya penting kita bahas ya. Mendalami apa sih sebab-sebab sakit hati, apa sih yang membuat kita mudah sakit hati dan lain-lain. Coba sebelum kita mulai ya kajian ringan malam hari ini kita ngaji bareng. Laporan cuaca dulu boleh ya. Depok hujan, coba di daerah Anda masing-masing. Kalau cerah sebut cerah, kalau mendung sebut mendung, kalau hujan ya sebutkan hujan. Malang cerah ya, Masya Allah. Ustaz Irgi Malang cerah. Bogor nggak usah ditanya ya, Depok hujan apalagi Bogor. Palembang syahdu, wah luar biasa. Makassar hujan, ya. Tara apa namanya, Sebatik cerah ya. Garut mendung, Garut Panang, Penang cerah. Oh ada juga dari Malaysia ya, Masya Allah. Tetangganya Kak Ros ini cerah Alhamdulillah. Dari Penang. Tangsel mendung, Pariaman Sumatera Barat cerah, Masya Allah. Serang bahagia dan cerah, Pak Ridwan, terima kasih. Rawamangun mendung, Makassar rintik, Maghrib. Tadi hujan, sekarang rintik, Masya Allah. Garut hujan, Ciamis cerah, Bengkulu cerah, Bandung hujan, Masya Allah ya. Mayoritas daerah di Indonesia sedang hujan, tapi ada juga yang cerah. Satu nasihat dari guru saya sebelum memulai kajian, sesungguhnya kisah kehidupan kita itu seperti cuaca. Kadang hujan, kadang cerah, kadang mendung. Maka kalau hari ini hidup Anda sedang hujan dan Anda mungkin kurang suka dengan hujan, jangan terlampau sedih karena tidak akan selamanya hujan. Akan datang masa-masa di mana cerahnya langit terasa sangat indah. Bukankah pelangi itu hanya datang setelah turunnya hujan? Nah, Masya Allah. Sorowako rintik sangat tak mendung, sangat tak mendung. Masya Allah. Baik, Ibu Bapak,
Apapun cuacanya, semoga hatinya tetap cerah, ya hatinya tetap full bahagia, ya, karena bahagia itu pilihan hati kita, ya, bukan tergantung kondisi. Bahagia itu switch on dan switch off-nya itu kita yang atur sebenarnya. Kalau kita pintar-pintar mencari sebab-sebab yang sederhana yang bisa membahagiakan. Baik Ayah Bunda, Masya Allah lama sekali saya tidak mengisi kajian malam ya. Karena memang malam ini biasanya ada kegiatan khusus selain offline dan lain-lain. Tapi Alhamdulillah malam hari ini kembali Allah izinkan untuk ngaji bareng di Kalam yang diinisiasi oleh WPI, Wakaf Peradaban Indonesia, di bawah naungan Peradaban PPA Institute. Semoga semua yang hadir, saya doakan yang hadir dan yang on cam rezekinya lancar berkah barokah. Yang nggak on cam gimana? Yang nggak on cam lancar juga, tapi lebih lancar yang on cam. Ya, ayo ibu-ibu, bapak-bapak ya malam-malam pada on cam, biar saya nggak ngerasa ngobrol sama tembok. Ustadz, mohon maaf, saya nggak bisa on cam soalnya sibuk. Anda kira saya nggak punya kesibukan? Saya juga sibuk. Ya, ayo pada on cam, ya, biar saling mendoakan, saling menatap dalam kebaikan. Ada Bu Lulu dari Malang, ini tetangganya Ustadz Irgi nih ya. Mampir-mampir Bu Lulu ke Ustadz Irgi, ya. Ustadz Irgi tuh senang kalau dikunjungin, apalagi kalau dibawain apa namanya gorengan. Nah, Ustadz Irgi ini favoritnya gorengan. Pokoknya kalau buka puasa asal ada gorengan, mantap loh Ustadz Irgi tuh ya. Nah, tuh udah bisa monggo pinara. Ada Bu Barokah juga nih, tetangga di kampung halaman yang belum Allah izinkan bersilaturahim ya. Ternyata di kampung nggak jauh rumahnya. Bu Barokah, ya Insya Allah. Ada Bu Dian juga nih, tetangganya Bu Barokah. Ada Bu Riri Riani dari Bandung. Ada Mas Reza Fajri dari luar angkasa. Gambarnya sedang di Mars sepertinya. Ada Pak Imam Ghazali yang sedang di bawah gunung. Ada Bu Nusi Budi dengan headphone-nya ya. Jadi ini patut dicontoh ya. Kalau ingin suara saya terdengar dengan jelas tuh tiru Bu Nusi Budi pakai headphone. Jadi suaranya terdengar jelas, suara tetangga nggak kedengeran. Iya, syukur-syukur kalau pengen lebih jelas sewa speaker hajatan biar makin menyala bangku. Orang sekomplek dengerin pengajian. Boleh, boleh. Ya, ada Bu Santi Wijayanti yang sedang menopang dagunya, soalnya sudah mulai berat sepertinya. Ya, ya. Sama juga seperti Bu Hasna Iskandar yang sedang melihat dengan tajamnya, sepertinya sedang melihat bukti transferan dan sedang menghitung berapa nolnya. Ya, ternyata nolnya ada 7 tapi nol semua. Ah, berarti itu nggak ada duitnya ya, Masya Allah. Tapi saya doakan semoga Bu Hasna selalu mendapatkan eh, kecukupan dan keberkahan. Yang penting cukup hidup itu ya, bukan banyak, tapi cukup. Ibu bapak punya sepatu banyak tapi nggak ada yang cukup. Mending mana? Punya sepatu satu pasang tapi cukup atau banyak tapi nggak ada yang cukup? Ya, mending satu pasang tapi cukup. Makanya hidup itu tentang kecukupan. Ada Bu Eni Nur Isnaini Syamsi. Oh, luar biasa nih. Ada Bu Prit Rahmulyati Tangsel. Sudah lama juga ya. Ada Bu Elmi Farida yang lama juga tidak bersua. Alhamdulillah bisa on cam. Ada Bu Gita yang menyala lampunya, menyala di belakang itu lampunya ya. Ada Bu Lin Suhartini, ada Bu Yati, ada Ibu Nur dari Kaltara, Sebatik ya. Semoga Allah izinkan saya bisa ke Sebatik, lama juga saya belum ke Tarakan. Ada saudara kita dari Penang, Malaysia ya. Semoga sehat selalu. Bu Riri Riani dari Bandung dan lain-lain. Mohon maaf ya. Ada 164 lebih partisipan.
Kalau saya sebut satu persatu, kita nggak jadi kajian. Kita jadinya sensus kependudukan. Jadi mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, saya doakan semuanya yang hadir mendapatkan keberkahan. Malam hari ini kita akan belajar bersama tentang satu tema, yaitu kunci agar tak mudah sakit hati. Biar nggak kelamaan, izin share screen aja ya. Izin malam hari ini saya pakai peci bukan karena supaya terlihat seperti Ustadz, males nyisir aja ya. Karena mau tidur, karena rambut saya ini kalau nggak pakai gel, nggak pakai pomade, susah diatur. Dan kalau mau tidur, malas pakai pomade. Jadi pakai peci solusinya. Gitu ya, semoga tidak mengurangi eh, kesetaraan. Jadi ana ma'akum sawa. Ibu bapak dan saya tuh sama. Sama-sama sering sakit hati. Ini dari wajah-wajahnya sering-sering sakit hati nih wajah-wajah. Wajah-wajah play victim. Wajah-wajah merasa jadi korban padahal pelaku. Nah, itu kita lah semua ya. Hari ini orang terlalu apa? Terlalu too easy. Too terlalu mudah untuk memvonis orang NPD nih, lagi rame nih NPD ya. Narcissistic Personality Disorder. Wah. Sedikit-sedikit Ustadz kayaknya suami saya NPD. Sedikit-sedikit Ustadz kayaknya kepala sekolah saya NPD. Bu, Pak, Ibu Bapak tahu nggak? Salah satu indikator atau ciri-ciri utama dari NPD adalah suka nuduh orang lain NPD. Paham? Jadi salah satu ciri utama dari orang NPD, Narcissistic Personality Disorder, adalah suka nuduh orang lain NPD. Karena orang NPD itu play victim, selalu merasa jadi korban. Gitu ya. Jangan-jangan kita nuduh orang kitanya yang bermasalah ya. Jadi saya sampaikan di awal sebelum kita panjang lebar membahas, kita ini ngaji untuk memperbaiki diri, bukan untuk menuntut siapapun lebih baik lagi. Sepakat ya? Jadi kita nih ngaji untuk memperbaiki diri, untuk nuntut diri sendiri, bukan untuk nuntut orang lain. Jangan sampai kalau dengerin kajian, oh ini nih, suami saya harus denger nih biar dia paham. Nah, makanya di sini ya, coba jujur, siapa di sini yang suka ngirim video ceramah ke suaminya, yang isinya tentang suami yang baik, suami yang soleh, suami yang pengertian. Siapa? Ini wajah-wajah suka ngirim video ceramah nih ke suaminya. Nah, Anda kira suami Anda tidak punya video ceramah? Ada juga dikirim balik kan? Kalau begitu caranya tidak akan ada perbaikan. Ya, saling menuntut. Makanya yuk bareng-bareng kita memperbaiki diri saja. Biarkan pasangan kita, Allah yang memperbaiki. Itu ya. Insya Allah. Sekarang tidak. Sekarang ngirim videonya lewat status WA, tapi yang bisa ngelihat dia doang. Ya. Ini wajah-wajah bikin status, tapi yang bisa ngelihat pasangannya doang. Allah karim. Jadi ayah bunda yuk fokus ke diri kita aja ya. Karena yang paling bertanggung jawab atas kebahagiaan diri kita ya diri kita masing-masing. Kebahagiaanmu, your happiness, your own nasib. Begitu ya. Bahagiamu tanggung jawab dirimu. Gak usah bergantung bahagia kita kepada orang lain. Ya, Masya Allah. Baik, izin share screen aja. Karena hujan semakin deras. Ada ibadah selanjutnya yang menanti ya. Apa ya? Sholat. Ya, baik. Sudah nampak di layar kaca Anda. Sebentar saya Bisa. pakai dua device ya, biar bisa ngelihat wajah-wajah ayah bunda lebih terang. Boleh dikomentari di kolom chat kalau memang sudah nampak. Sambil saya membuka device yang kedua supaya lebih jelas nampak di layar kaca saya. Baik. Recording in progress. Sudah ya?
Nah, ini judulnya nih. Oh, kok hilang lagi? Hilang lagi ya? Sebentar. Sekarang sudah kelihatan belum? Sayanya? Sayanya udah ya. Materinya yang belum. Baik. Sabar, sabar. Hmm. Sebentar. Kalau sayanya jelas ya, Bunda ya. Gambar sayanya. Oke. Eropa sama Amerika. Baik. Saya izin share kembali. Semoga aman. Tadi kecil ya. Sekarang semoga besar. Sudah kelihatan ya? Baik. Judulnya Resilient. Agar hati tak mudah sakit hati. Nah, memang sengaja saya kasih bahasa Inggris biar terkesan mahal. Ya, judulnya Resilient. Ada Inggris-Inggrisnya. Kenapa? Sesuatu yang muncul dari bahasa Inggris biasanya lebih mahal harganya. Bakso cuma 25.000. Tapi kalau meatball itu bisa 75.000. Ya. Es teh 3 ribuan. Es teh Solo. Ice tea minimal 15.000. Betul? Iya. Telur gulung 1.000. Satu. Egg roll 20.000. Ya. Makanya judulnya apa? Judulnya Resilient. Baik. Tapi saya tidak panjang lebar. Tidak usah juga saya memperkenalkan diri karena memang sepertinya sudah banyak yang kenal. Atau coba saya tanya dulu, ada nggak yang baru pertama kali malam hari ini ngaji bareng sama saya? Ada nggak? Ada? Ada yang baru pertama ngaji bareng? Oh ada, Masya Allah. Oh Masya Allah, banyak juga ya. Ada yang baru lihat saya pertama kali coba. Saya pengen tahu nih, pengen ngecek. Yang baru pertama lihat, oh Masya Allah banyak juga ya. Saya ternyata tidak seterkenal itu ya. Masih banyak yang belum kenal dan baru pertama lihat. Nih yang baru pertama lihat, pertanyaannya Anda punya TV nggak di rumah? Ya, punya Ustadz tapi nontonnya nontonnya buser, nontonnya buser ya nggak lihat saya. Baik, bahagia jika memang banyak yang baru melihat. Perkenalkan, saya Muslim Al-Fatih, salah satu marbot lah ya, bantu-bantu di PPA Institute. Kita belajar bareng. Ya kalau dari usia kan banyak di sini yang lebih duluan tinggal di bumi dibanding saya. Tapi semoga tidak menyurutkan kita belajar bareng. Baik, kalau sudah siap belajar, ada pertanyaan mengawali pembelajaran kita. Pernahkah Anda mengalami sakit hati karena perilaku orang lain kepada Anda? Jawab di kolom chat. Sering, pernah, tidak pernah. Ya.
Gak usah dijawab di kolom chat ya. Gak usah jadi. Gak jadi jawab di kolom chat. Sudah nampak dari wajah-wajah Anda. Nampak jelas ya. Wajah-wajah yang sering kecewa dan sakit hati. Karena memang kita punya hati. Wajarlah kalau pernah sakit hati. Oleh karena itu, itulah kenapa tema malam hari ini menjadi penting, yaitu resilient. Bagaimana membedah kunci agar tak mudah sakit hati. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Furqan, boleh dibuka nanti ya di rumah, di surat Al-Furqan ayat yang ke-20, surat Al-Furqan itu surat ke-25 ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, silahkan baca lengkapnya, tapi pembahasan kita ada di tengah-tengah terjemahannya yang di bold ya. Dan kami jadikan sebahagian kamu menjadi cobaan bagi sebahagian yang lain. Dalam bahasa Arabnya, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Jadi, kenapa penting materi malam hari ini kita bahas bersama? Karena kata Allah, Allah jadikan manusia dengan manusia yang lain itu ujian. Jadi, memang hidup bersosial itu pasti ada ujiannya. Karena kita berteman, bersaudara, bertetangga tidak mungkin selalu orangnya seperti yang kita harapkan. Betul tidak? Iya, usianya beda-beda, apalagi kalau yang bekerja di kantor gitu ya, usianya beda-beda. Ini yang webinar malam hari ini aja dari raut mukanya usianya beda-beda. Ada generasi milenial, ada generasi kolonial. Tapi kita sama-sama berharap memiliki hati yang kuat. Kemarin saya ketemu sama bapak-bapak usia 73 tahun, sehat banget orangnya. Saya tanya, saya ini senang ibu bapak, kalau ketemu orang yang sudah berumur di atas 70 kok masih sehat, mesti saya tanya, Pak, Bu, apa rahasianya? Karena the best teacher is experience. Sebaik-baik guru kan pengalaman nih. Tentu secara pengalaman saya mungkin belum tentu banyak pengalamannya karena masih muda. Tapi saya banyak belajar dari orang-orang yang sudah sangat lama tinggal di dunia dengan pengalamannya. Saya tanya, Pak, Bapak usia 73, iya kok masih sehat, bugar wajahnya cerah, apa rahasianya? Apa rahasianya? Rahasianya ilmu yang kita bahas malam hari ini. Jadi apa yang kita bahas malam hari ini itu sudah diamalkan, sudah diaplikasikan oleh banyak orang. Selalu dulu saya pernah umroh ketemu ibu-ibu usia 94 tahun. Saya mau bawain kopernya bilang, "Jangan Pak Ustadz, biar saya aja yang bawa." Nggak apa-apa, Bu, saya aja nggak, saya masih sehat. Ngapunten ibu, ibu usia berapa? 94. Mesti saya tanya, apa rahasianya bu? Kok usia 94 sehat, bugar? Selalu ada garis merah yang sama. Apa garis merah yang sama? Ah, ini yang kita akan bahas. Jadi ilmu malam hari ini ilmu anti-aging. Ya. Ilmu anti-aging. Ilmu yang bisa membuat usia tidak berdampak kepada tubuh. Iya, saya ketemu beberapa orang yang usianya di atas 80 tapi terlihat sangat fresh. Salah satu rahasianya ini. Nah, pertanyaannya, kira-kira gimana, lanjut apa cukup nih? Kalau cukup kan langsung tidur, kita enak rebahan kan. Nah, saya tahu nih kenapa banyak yang off cam, karena on cam ini perjuangan. Karena kalau on cam harus pakai kerudung, harus pakai mukena. Kalau off cam kan bisa rebahan, nggak usah pakai mukena, pakai daleman doang juga bisa. Saya tahu. Makanya pahala yang on cam jauh lebih besar dibanding pahala yang off cam. Dan orang-orang kalau ngaji online off cam tuh godaannya juga besar. Awalnya senderan. Karena off cam nggak ada yang ngelihat, lama-lama rebahan. Karena nggak ada yang ngelihat, karena off cam lama-lama ketiduran. Zoomnya udah bubar, dia masih dalam Zoom aja. Pas dia bangun kok sendirian, udah bubar pengajiannya. Makanya on cam. Biar Anda sedikit malu kalau kelihatan ngantuk. Ya, betul.
Ustadz, mohon maaf tidak bisa on cam karena jaga anak. Gak apa-apa Bu, sambil jagain anak, asal menutup aurat, gak apa-apa. Jangankan jagain anak, jagain suami juga gak apa-apa. Ya, maksudnya biar seru malam-malam, kalau off cam kan gak seru ya. Alhamdulillah malam hari ini banyak yang on cam dan bahagia rasanya bisa ngumpul bareng gitu ya. Dan ada berapa nih? 195 ini kalau ngumpul di satu ruangan penuh ini. Ya, Masya Allah. Dan Alhamdulillah masih bisa dibantu oleh fasilitas teknologi ya. Baik, pertanyaannya, berarti penting nggak ilmu malam hari ini? Kalau saya katakan penting banget, Bu. Anda mau skincarean, tapi kalau stres keriput wajah Anda. Serius. Anda mau pakai serum, day cream, night cream, toner, nggak ngefek kalau sering baperan. Saya ketemu banyak orang yang awet muda anti-aging. Selalu mereka memiliki jawaban yang sama. Kenapa mereka sehat di usia 90, masih fresh di usia 90. Selalu memiliki jawaban. Jawabannya beda-beda, tapi ada jawaban yang benang merahnya itu sama. Baru kemarin saya ketemu bapak-bapak usia 73. Ya, usia 73. Pak, bapak 73 beneran? Bukan 37. Masya Allah. Bener Ustaz, apa rahasianya? Dia ngomong, oh, Masya Allah. Rahasianya apa? Menjaga hati. Gitu. Kira-kira penting nggak kita bahas malam hari ini? Kalau yang jawab penting 20 orang mah mending bubar ya. Ya, bubar aja kalau 20 orang yang penting mah. Kira-kira yang jawab penting berapa orang nih? Ayo, kalau penting kira-kira mayoritas jawab penting kita bahas. Kalau enggak ya mending kita istirahat aja. Penting? Ya. Dan semua yang kita bahas malam hari ini itu berlandaskan ayat-ayat Al-Quran. Tentu sebenarnya banyak ya. Cuman karena waktunya terbatas, saya tidak ingin terlalu larut malam juga karena memang waktunya rehat ya. Kita bahas berapa ya? 5 apa 4? Kita bahas 5 langkah kali ya. 5 langkah. Oke. Baik. Ya, malam hari ini 5 lah ya. Supaya bisa selesai dan tidak terlalu larut malam. Oke. Baik. Sudah siap belajar ayah bunda? Coba kalau sudah siap, komentar dong di kolom chat dengan makanan kesukaannya. Contoh, mie ayam siap. Coba. Kalau sudah siap, coba sebutkan siap beserta Ini parah dulu gak? makanan Parah dulu. Apa kesukaannya. paracetamol? Soto ayam siap, seblak siap, bebek bakar siap, teh tarik siap, pisang goreng siap, kerupuk balado siap, pisgor siap. Masya Allah. Cukup-cukup ya. Makin ngiler nih ya malam-malam nyebutin menu-menu makanan. Mana lagi hujan ya. Masya Allah. Baik. Kita bahas 5. Singkat saja. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi pribadi yang tidak mudah sakit hati. Yang pertama apa? Tidak merasa berjasa, tapi yakinilah bahwa semua kebaikan yang kita lakukan Allah yang memudahkan segalanya. Ini yang pertama. Dalilnya surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 188. Yuk kita buka langsung Qur'annya ya. Bagi kawan-kawan yang tidak pegang Qur'an boleh di handphonenya. Buka surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 188. Ya. Ini kunci yang pertama. Dan kunci yang pertama ini langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad
Agar Nabi Muhammad menjadi pribadi yang resilient, tidak mudah sakit hati, tidak mudah baper. Ya, kebayang nggak kalau Nabi Muhammad baperan kayak apa? Ya, Nabi Muhammad dibilang pendusta, dukun, tukang sihir. Kalau baperan, kira-kira Nabi Muhammad lanjut dakwah nggak? Nggak lanjut. Kira-kira kalau Nabi Muhammad baperan, itu penduduk Taif ketika mencela Nabi dan kemudian ada malaikat penjaga gunung menawarkan bantuan untuk menimpakan gunung yang dia jaga, kira-kira jawaban Nabi Muhammad apa? Ya, timpakan biar paham. Mungkin begitu kalau baperan, tapi Nabi Muhammad mengatakan jangan wahai malaikat. Ya, kalaupun mereka tidak beriman, aku berharap keturunan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Nabi Muhammad punya pribadi yang resilient, tidak mudah sakit hati. Karena kunci yang pertama apa? Kunci yang pertama, orang yang tidak mudah sakit hati adalah tidak merasa berjasa, tapi yakin bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu karena Allah yang memudahkan segalanya. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 188, perhatikan ayatnya. Qul la amliku li nafsi naf'a wala dharra illa ma Allah. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad bahwa aku tidak bisa memberikan manfaat dan aku juga tidak bisa memberikan mudarat kepada siapapun kecuali atas kehendak Allah. Jadi mohon maaf ibu bapak, kalau memang ada di antara ibu bapak yang bisa bantu orang, itu jangan ngerasa kita yang bantu, tapi karena Allah memilih kita untuk membantu saudara kita. Maka jangan sampai ada kalimat, kalau bukan karena aku, kamu tuh nggak bisa lah ya. Kalau bukan karena aku yang bantu, nah, jawabannya kalau bukan kita yang bantu, yang lain yang bantu. Karena Allah membantu seorang hamba lewat perantara. Dan bersyukurnya kita yang dipilih jadi perantara. Jadi kita berbuat baik. Jadi saat kita berbuat baik, pahami bahwa kita sedang dipilih oleh Allah untuk menolong hambanya Allah. Dan kalau kita nggak mau nolong, Allah kirim yang lain. Jadi jangan sampai ada perasaan kalau kita nggak bantu dia nggak bisa. Bisa karena memang Allah sudah takdirkan bisa. Cuman perantaranya nggak mesti lewat kita. Seperti orderan Gojek. Kalau Anda seorang driver online, ada orderan, ada orang minta tolong dianterin dari Depok ke Bogor. Kalau Anda nggak ambil, terus emang orang itu nggak bisa ke Bogor? Bisa, orang lain yang ambil orderannya. Paham tidak? Jadi jangan sampai ketika Anda nganterin saya dari Depok ke Bogor terus bilang, Mas, sadar diri dong mas, kalau bukan saya nganterin, mas gak bisa loh nyampe dari Depok ke Bogor. Saya jawab, bisa. Kalau mas yang nganterin, yang lain yang nganterin. Jadi pahami, setiap kebaikan yang kita lakukan, itu adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Bukan kita yang menolong saudara kita, tapi Allah yang menolong lewat perantara kita. Dan bersyukurnya, walaupun Allah yang nolong, kita perantara, kita dapat pahalanya, kita dapat bayarannya. Bisa dipahami ya? Ya, makanya tidak semua niat baik dilakukan kan? Nah, ibu bapak tahu nggak? Niat baik itu seperti notifikasi di handphone, di mana di situ muncul ada saudara kita perlu bantuan. Itu bisa kita ambil, bisa kita nggak ambil. Kalau kita ambil, kita berbuat baik. Kalau kita nggak ambil, orang lain yang nolong. Jadi tolong mulai sekarang jaga hati agar tidak merasa paling berjasa. You know why? Anda tahu kenapa? Karena orang yang paling merasa berjasa dialah yang paling menderita hidupnya. Yang paling baperan, yang paling mudah sakit hati. Karena merasa berkontribusi kan? Ya. Kalimatnya apa? Kalau bukan karena saya, luar biasa. Ini suami-suami hati-hati ya. Kadang-kadang ngomong begini nih. Kamu tuh bisa beli bedak, siapa yang beliin? Kalau bukan karena aku suami kamu. Kalau memang dia tidak ada suaminya, bedaknya tetap dia beli dengan cara yang lain. Ada perantaranya. Kalau memang seorang perempuan tidak bisa beli bedak kecuali lewat suami, tidak ada janda menor. Banyak janda-janda menor, banyak janda-janda bedaknya glowing mukanya walaupun tidak punya suaminya. Karena memang sudah Allah mudahkan rezekinya. Jadi kita hanya perantara saja. Ini kunci yang pertama. Maka
setelah ini harapannya ketika kita berbuat baik, kita berterima kasih. Coba gini-gini deh. Saya ingin memberikan permisalan yang mudah dipahami. Kalau kita seorang driver ojek online, kan kita nganterin orang dari titik A ke titik B kan? Ya nggak? Kita ngebantuin penumpang nggak berarti? Jawab. Ngebantuin kan? Kalau kita nggak ambil, dia tetap bisa nyampe tujuannya nggak? Bisa. Siapa yang ambil? Orang lain. Jadi jangan mentang-mentang. Terus perasaan Anda pas udah nganterin dia ke tempat tujuan gimana perasaannya? Sombong? Enggak. Sama-sama kan? Sama-sama apa? Sama-sama saling membutuhkan. Ya Anda bilang terima kasih ya Mas. Bener gak? Dia juga bilang makasih juga Mas. Begitulah indahnya berbuat baik jika paham bahwa kita nggak bisa berbuat baik kalau nggak ada orang yang kita bisa bantu kan? Coba. Anda mau nolong siapa kalau nggak ada yang ditolong? Anda mau sedekah ke siapa kalau nggak ada yang mau nerima sedekah? Maka saat kita bersedekah ya kita yang bilang terima kasih duluan. Makasih ya Bu udah mau nerima sedekah saya. Kebayang kalau nggak ada orang yang mau nerima. Yang nerima juga jawab makasih juga Mas udah ngasih saya. Kan indah. Nggak ada kalimat Ibu kalau nggak ada saya ibu nggak bisa makan. Bisa. Allah yang ngirim nggak lewat Anda lewat yang lain. Begitu. Ini prinsip yang pertama. Ya. Bahkan ayatnya langsung Allah turunkan di surat Al-A'raf ayat 188 kepada Nabi Muhammad. Allah berfirman, wahai Muhammad, katakan kamu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada siapapun kecuali atas kehendak Allah. Ya, ini yang pertama. Tanamkan dalam hati. Biar kita kalau berbuat baik tidak merasa berjasa. Karena kalau merasa berjasa mesti berharap dihormati ya enggak? Ya. Nanti kalau disakiti muncul tuh kalimat apa? Kamu tuh ya sekarang sombong. Kamu inget gak dulu pas lahiran siapa yang nganterin ke rumah sakit? Cie ngungkit-ngungkit. Ya. Makanya kan ada dua amalan yang bisa menghapus semua pahala. Dalam Al-Baqarah Allah berfirman ya, disebut alman wal adza. Alman itu mengungkit-ungkit. Setiap kebaikan yang kita ungkit hilang pahalanya. Ya. Makanya hati-hati. Jika memang orang yang kita bantu menyakiti hati kita, ya nggak apa-apa. Ya. Baik, yang kedua. Apa kunci agar tidak mudah sakit hati? Tidak merasa memiliki, tapi cukup merasa dititipi. Ya, ini Ibu Bapak. Ya. Banyak orang yang terlampau sakit hati ketika sesuatu hilang dari hidupnya. Sedih berlebihan ketika ada yang hilang dari hidupnya. Ya, itulah kenapa ada satu kalimat yang sangat indah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita kehilangan sesuatu dan ketika kita kehilangan sesuatu agar tidak terlampau sakit hati apa kalimatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Sesungguhnya semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Di surat Ali Imran, surat ketiga ayat 109 Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan milik Allah lah apa-apa yang ada di bumi. Wa ilallahi turja'ul umur dan pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah. Jadi ibu bapak, bersiap-siaplah mulai dari sekarang bahwa semua yang kita miliki dua pilihannya. Mereka yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan mereka. Saya nih suka sama handphone saya. Alhamdulillah ya ibu bapak, saya tuh selalu mengingat bahwa ini bisa aja handphone hilang, diambil orang, jatuh, hancur. Saya selalu nyiapin hati untuk kemungkinan-kemungkinan itu biar apa? Biar pas terjadi tidak terlampau sakit hati. Ada satu kalimat yang saya sering sebutkan, quote dalam bahasa Inggris apa? Hope for the best but prepare for the worst. Apa artinya? Berharap yang terbaik, tapi nyiapin hati untuk yang terburuk. Itu saya amalin kok hidup lebih ringan ya. Lebih easy going, lebih effortless happiness. Kenapa?
Karena ternyata kata kata seorang ulama, beliau berkata, musibah terberat adalah musibah yang tidak pernah dipersiapkan. Luka yang terdalam adalah luka yang tidak pernah disangka sebelumnya. Jadi bagaimana rumusnya? Ya rumusnya, siapkan hati untuk kemungkinan terburuk dalam hidup. Termasuk kehilangan orang yang kita cinta. Termasuk kehilangan sesuatu yang kita paling suka. Ya. Ibu bapak kalau naik pesawat, pramugaranya kan suka memberikan peragaan ya. Pakai pelampung dan lain-lain. Itu peragaan landing terbaik apa landing terburuk? Coba. Kalau ibu bapak naik pesawat, peragaan yang diperagakan oleh pramugari itu landing terbaik apa landing terburuk? Hah? Jawab di kolom chat. Landing terburuk. Pakai pelampung berarti landingnya di laut. Kalau enggak di Sungai Bengawan Solo. Pakai tabung oksigen berarti pakai masker oksigen berarti terjadi kebocoran, turbulensi hebat di pesawat. Bahkan saya sering naik pesawat di apa kebagian di jendela darurat. Itu kalau di jendela darurat kan suka didatengin pramugari khusus ya, diberikan instruksi khusus. Eh, Sering banget lah sampai saya sedikit hafal caranya itu ditarik ke dalam, pastikan di luar tidak ada api. Berarti kalau cerita di luar tidak ada api sudah mempersiapkan landing kebakaran, bener gak? Tapi ketika pramugari memberikan peragaan itu, setiap mau take off, setiap pesawat mau take off, ada nggak penumpang yang bilang begini, istighfar mbak, jangan suudzon, nggak boleh kayak gitu, jangan suudzon, nggak boleh pakai pelampung, emang mau landing di laut, ada nggak penumpang yang begitu? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena semua kita sepakat, kita berharap landing terbaik, tapi kita harus mempersiapkan hati untuk landing terburuk. Itulah quote-nya apa? Berharap yang terbaik, tapi siapkan hati untuk yang terburuk. Bisa dipahami? Hope for the best, but prepare for the worst. Saya nih, kalau naik mobil, ya saya persiapan yang terbaik. Pakai safety belt, cek kanan kiri. Tapi sebelum saya berangkat, ada nggak kemungkinan ditabrak dari belakang? Disenggol dari kiri? Ada. Maka saya siapkan. Oke, ada saja kemungkinan itu. Maka ketika terjadi, saya tidak terlampau sakit hati. Dan lagi-lagi saya ingat bahwa ini mobil titipan. Ya tinggal adukan aja ke yang punya. Ya Allah, saya nggak salah tapi ditabrak dari belakang, yang nabrak kabur. Nanti kan yang punya mobil ngurus gitu kan. Ya gitu. Gitu ya. Nah, ini penting banget. Ibu-ibu juga, Bu. Bu, saya yakin ibu-ibu sayang sama suaminya. Berharap suaminya setia kan? Berharap suaminya soleh kan? Tapi ada nggak kemungkinan suami diambil orang? Ada. Maka berharap yang terbaik, tapi siapkan hati untuk yang terburuk. Jika memang terjadi suami Anda diambil orang, maka katakan dengan tegas dan lantang, memang lalat sukanya sampah, tidak suka bunga. Ih, mantap. Begitu laki-laki, begitu wanita soleha, wanita muslimah, kuat mentalnya. Dia katakan dengan tegas, lalat tidak suka, memang lalat itu carinya sampah. Lalat tidak suka bunga. Iya. Habis itu baru nangis di kamar sendirian. Artinya ibu bapak, kita harus paham bahwa kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan. Ya, jadi ya sudahlah belajar untuk hope for the best, do the best, but prepare for the worst. Berharap yang terbaik, lakukan yang terbaik, tapi siapkan hati untuk sesuatu yang paling buruk yang mungkin terjadi. Sama seperti apa? Seperti naik, ibu bapak tahu skoci nggak? Tahu skoci? Sebelum saya cerita, saya tanya dulu, jangan-jangan nggak tahu lagi. Tahu skoci nggak? Skoci? Skoci ini ya, bunga matahari. Itu mah koaci. Koaci mah yang saya lagi pakai nih. Itu mah peci, Ustaz. Nah, itu peci ya. Peci mah bukannya kue yang kecil-kecil tuh. Yang ada bubuk-bubuk tepungnya itu. Saya kemarin dapat tuh. Oh itu mochi.
Masya Allah. Ya, skoci itu pertanyaannya, perahu kecil yang ada di kapal-kapal besar, itu digunakan kapan? Skoci itu digunakan kapan? Ya, saat kapalnya tenggelam. Betul tidak? Saat kapalnya karam. Pertanyaannya, kapal-kapal besar yang nyiapin skoci emang berharap kapalnya tenggelam? Enggak ada yang berharap. Tapi itu mungkin terjadi. Makanya saya bilang berharap yang terbaik, lakukan yang terbaik, tapi harus mempersiapkan kemungkinan terburuk. Bahasa kerennya namanya mitigasi. Nah, kadang-kadang orang hari ini tuh terlalu positif, tapi positifnya lupa dengan hal ini. Jadi, insya Allah lah laku dagangan mah pas, insya Allah ada yang jual, ada yang laku, ada yang beli. Iya, itu kemungkinan terbaiknya. Maka berharap yang terbaik. Kalau dagang berharap untung, lakukan supaya untung, tapi siapkan hati untuk kemungkinan terburuk, bukan rugi, kebakaran. Ya, di luar kendali kita. Ya. Jadi pas kejadian, oh memang mungkin terjadi. Ya sudah. Nah, gitu. Oke, karena semakin deras hujan, ya kita lanjut yang ketiga. Apa yang ketiga? Ini juga paling penting, tidak berharap kepada manusia, tapi hanya berharap kepada Allah saja. Ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Insyirah surat 94 ayat 7 sampai 8. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dan ini poin yang sangat penting juga ya. From now, mulai sekarang, lakukanlah kebaikan dan jangan pernah berharap balasan dari siapapun. Ya, karena berharap balasan itu capek. Capek, kesel, kadang-kadang nggak pengertian pula kan orangnya ya. Masya Allah. Makanya jadi orang tuh yang simple. Kalau nggak diajak, nggak usah pengen ikut. Kalau nggak dikasih tahu, nggak usah kepo. Kalau Anda diajaknya mepet-mepet, berat. Kalau Anda diajaknya mepet-mepet sebelum pemberangkatan, itu bukan Anda yang diajak, tapi mobilnya yang mau dipakai, gitu ya. Kurang mobilnya berarti itu. Makanya di injury time Anda di WA, Bu, mau ikut gak ke Bogor? Kalau mau ikut bawa mobil ya, itu bukan Anda yang diajak. Mobilnya itu yang mau dipakai, kurang mobil satu. Maka jadilah pribadi yang merdeka Ibu Bapak ya. Kita tidak punya kewajiban menyenangkan semua orang. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Ini yang saya pelajari Ibu Bapak. Apa? Jangan terlalu keras dengan diri kita Bapak. Kita ini pribadi yang tidak sempurna. Dan itu disampaikan oleh Nabi. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu salah. Jadi kita nih biasa. Jadi jangan sampai kita nih terlalu menuntut berlebihan jadi ibu yang sangat baik, anak yang sangat baik, mertua yang baik. Kita nggak bisa jadi pribadi yang sempurna. Maka ya berusahalah sama sesuai kemampuan kita saja. Kalau sudah berusaha maksimal ya sudah. Ya, jangan terlalu berlebihan. Ustadz, kenapa Bu nangis? Saya gagal jadi istri. Aduh. Kenapa Bu? Soalnya Ustadz, saya tuh merasa saya tuh nggak bisa masak. GoFood, GoFood. GoFood, beli, masukkan ke kuali oseng-oseng. Ya. Jadi, ayolah, jangan terlalu mendramatisir hidup yang sudah dramatis, gitu ya. Paham tidak? Ustadz, saya ngerasa gagal jadi suami. Kenapa? Soalnya saya merasa tidak bisa menafkahi sesuai dengan apa yang diinginkan istri. Emang istrinya pengen apa? Istrinya pengen beli tas Gucci. Saya nggak mampu beli. Saya merasa bersalah banget. Kalau memang bapak nggak bisa beli tas Gucci, ada tuh anduk Gucci murah, 75.000 harganya. Anduk mereknya Gucci. Coba di sini siapa yang punya anduk mereknya Gucci? Masya Allah. Jadi ayolah, tidak usah berlebihan menyalahkan diri. Makanya ibu bapak, salah satu terapi yang bisa menyembuhkan penyakit mental tuh namanya forgiveness therapy. Memaafkan. Dan Anda tahu nggak, yang paling berhak dimaafkan sebelum orang lain siapa? Diri kita sendiri. Jadi kita boleh ibu bapak mengingat kesalahan, yes, bagus ya untuk muhasabah, tapi jangan berlebihan sampai kemudian merasa tidak pantas jadi pribadi yang lebih baik.
Allah Subhanahu wa taala menegur, la tayasu, jangan putus asa. Merasa berdosa boleh, tapi jangan larut dalam perasaan berdosa. Ya, betul. Kadang saya pernah Ibu Bapak, ya, Mas Sony pernah curhat sama saya. Ya, Mas Sony ini salah satu orang yang mungkin banyak menjadi apa ya, eh, inspirator bagi banyak orang. Tapi beliau pernah menyampaikan, Ustadz, saya sedang merasa tidak pantas memberikan nasihat. Makanya kok tumben Mas Sony ini udah 2 pekan tidak bikin konten. Ibu Bapak mungkin pernah menyadari satu momentum Mas Sony itu agak lama nggak bikin konten. Beliau curhat karena ada satu kejadian yang saya nggak mau ceritakan, yang beliau tuh ngerasa nggak pantas lagi jadi seorang dai, jadi seorang konten kreator kebaikan dengan apa yang beliau alami. Saya bilang, ya kalau syaratnya berdakwah itu sempurna ya nggak ada orang yang pantas berdakwah, benar gak? Kalau syaratnya mensyiarkan kebaikan tuh harus sempurna, nggak ada yang pantas mensyiarkan kebaikan. Saya nih tausiah begini bukan berarti saya paling baik, enggak. Justru karena saya paham saya banyak dosa, semoga dengan tausiah seperti ini ngurangin dosa. Saya ini nge-share status kebaikan di WA di sosial media bukan karena saya yang paling soleh, enggak. Yang paling soleh enggak, tapi karena saya yang paling butuh nasihat, ya semoga nasihat itu ketika saya share buat diri pribadi dan buat banyak orang bermanfaat. Itu. Ya jadi ya gak usah terlalu berlebihan menuntut diri. Dan apa yang orang lain katakan belum tentu seperti apa yang kita rasakan. Jadi apa yang orang lain ucapkan itu belum tentu mencerminkan diri kita yang sesungguhnya, Bu Pak. Dan Anda yang paling tahu diri Anda. Jadi kalau memang menurut Anda tuduhan orang itu nggak benar, ya udah sih, ya gak usah capek-capek. Karena kata Imam Ali apa? Orang yang mencintaimu tidak butuh itu, orang yang membencimu tidak akan percaya. Sejuta alasan yang Anda sampaikan nggak akan tuh orang percaya kalau memang sudah benci. Begitu. Dan dibenci orang itu, kita berbuat sesuatu yang salah sehingga dibenci salah. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain dibenci, ya nggak apa-apa. Kita nggak ngapa-ngapain dibenci, ya nggak apa-apa. Ya kan dia itu hak dia yang ngebenci kita. Ustadz, kenapa ya tetangga saya benci saya? Emang ibu ngapain? Enggak, gara-gara saya nge-share tausiah. Ya nggak apa-apa, Bu. Itu hak dia ngebenci ibu. Ya gara-gara dia benci sama ibu, dia nggak pernah minjem duit sama ibu kan? Selalu ada sisi baiknya, Bu. Karena orang yang benci nggak mungkin minjem duit, nggak mungkin. Betul tidak? Iya. Jadi kecuali kita berbuat salah, ya membuat dia sakit hati, ya kita minta maaf. Tapi kalau kita berbuat baik, terus dia membenci kita, ya udah nggak apa-apa. Ya, jangan sampai tepuk tangan membuat kita terbang, jangan sampai hinaan membuat kita tumbang. Ih, keren banget tuh kalimat ya. Jangan sampai tepuk tangan membuat kita terbang, jangan sampai hinaan membuat kita tumbang. Dicaci, dimaki, tetap terus memperbaiki diri. Ya. Ya. Nih jamaah nih, banyak nih kalau ketemu saya. Ya Allah Ustadz, Ustadz kok beda ya online sama offline? Ustadz segeran. Oh, I know. Saya tahu maksud dari kalimat segeran tuh. Itu kalimat halus banget kan? Tapi I know. Ya, saya tahu maksudnya. Maksudnya agak lebaran kan gitu ya. Gitu. Terus kenapa kalau ada orang bilang Ustadz kok agak gendutan terus kenapa? Terus masalah gitu. Kan dia cuma cerita apa yang dia lihat. Ya harusnya saya mungkin kalau memang saya tidak suka dituduh lebaran, saya pengen kurusan, ya berusaha kurus. Tapi kalau nggak pengen kurus, ya terima dengan kalimat orang yang sampaikan dan karena dia menceritakan apa yang dia lihat kan. Maunya apa? Disebut kurus, Anda tersinggung. Karena apa? Nyindir. Disebut gemuk, Anda tersinggung karena fakta. Terus Anda maunya apa? Ya. Orang tuh kalau baperan tuh semua salah. Ya. Di ketemu ya Allah segeran tersinggung. Maksudnya gendut kan? Ya Allah kurus nyindir. Ibu, alhamdulillah Bu, Bu, kira-kira badan saya tuh kurus gak? Nyindir saya. Padahal lagi pokoknya orang tuh kalau baperan orang semua salah. Bener nggak? Iya, tapi orang kalau udah easy going gitu ya udah sih. Ditanya kapan nikah sakit hati. Orang ditanya kapan nikah sakit hati. Tinggal dijawab kapan nikah pada asar biar nggak panas.
pada dasar kapan ya, nanti kalau udah dekat dikabari kan enak. Ya, bisa jadi orang yang nanya kapan nikah tuh bener-bener peduli kan, pengen bantuin. Jadi udahlah, gak usah berharap apa-apa sama manusia. Karena memang karakter manusia itu bu, Pak, apalagi laki-laki ya, ini denger ini. Laki-laki itu egois. Bener gak ibu-ibu? Bener gak bu? Laki-laki itu kebanyakan egois. Kebanyakan berarti ada yang enggak. Bener gak? Bener. Laki-laki itu pengennya didengar tapi nggak mau denger. Bener gak bu? Bener lagi. Laki-laki itu pengennya di ngertiin tapi nggak mau ngerti. Bener gak bu? Bener lagi. Makanya saya nggak suka laki-laki. Iya. Makanya udah tahu begitu, Anda berharap apa sih, Ibu? Ibu berharap apa sih dengan laki-laki akhir zaman seperti sekarang? Dia hidup dan tidak selingkuh aja udah prestasi, Bu. Dah, pokoknya dia hidup dan dia masih setia dengan Anda, nggak macam-macam udah. Masalah dia nggak pernah bilang I love you, udah nggak usah. Masalah dia nggak pernah, Ustadz saya tuh soalnya Ustadz, saya udah belajar tentang love language. Orang hari ini ribet banget urusan. Love language saya tuh Ustadz, karena kan love language itu bahasa cinta orang beda-beda. Love language-nya ada namanya act of service. Apa itu? Suka dilayani. Itu love language-nya orang males. Mageran pengennya dilayanin ya. Ada lagi yang act of yang love language-nya itu apa namanya physical touch, disentuh. Ya. Kayaknya gatel tuh, pengen disentuh terus. Jadi udahlah dibuat santai aja di urusan. Dan saya memperhatikan ya, kenapa rumah tangga orang dulu itu bisa bertahan sampai kakek nenek buyut gitu ya. Karena mereka tidak punya ekspektasi dengan pasangannya. Bener gak? Mereka itu selalu expectless. Yang penting hidup, ya. Lihat suaminya, ya, dan Rasul begitu nggak? Rasul begitu. Bayangkan, Rasul ba'da subuh habis dikir pulang ke rumah Aisyah, kemudian buka tudung nasi nggak ada apa-apa. Lantas Rasul bertanya, wahai Aisyah, hari ini kita makan apa? Aisyah menjawab, nggak ada apa-apa wahai Rasul. Ya udah saya puasa aja deh, enak banget tuh. Coba suami hari ini, istri macam apa kau? Suami pulang tidak ada apa-apa. Pak, kalau bapak-bapak habis subuhan nyampe rumah nggak ada apa-apa, beli deket itu. 20 meter ada namanya nasi uduk Emporiri, enak banget itu nasi uduk Emporiri, mana ada telurnya. 25.000 kenyang, nggak usah pakai sakit hati. Betul tidak? Iya. Jadi udahlah. Ibu-ibu juga, kenapa Bu sedih? Suami saya nggak pengertian. Kenapa nggak pengertian? Saya Ustadz barusan nelpon. Sayang, kamu tahu nggak martabak yang di depan kantor kamu? Tahu. Habis itu saya berharap suami saya pulang bawa martabak. Ya Anda kan nanya doang, tahu. Suaminya jawab tahu, nggak suruh beliin. Makanya nggak usah pakai tersirat-tersirat. Dikira suaminya dukun apa menerka-nerka isi hati orang. Udah aja bilang, sayang kamu tahu nggak martabak depan kantor, beliin ya. Udah begitu aja. Tapi jangan berharap kepada suami berlebihan. Karena laki-laki ini pelupa bu. Pelupa, bener gak? Coba sini siapa yang suaminya pelupa. Disuruh beli barang 3 dapatnya 2. Giliran bener 3 salah 1. Ada aja yang lupa. Betul? Makanya daripada ribet bu, udah aja GoFood, enak. Ngasih rezeki sama kurirnya, sama drivernya. Daripada Anda nungguin suami sakit hati nggak pulang-pulang. Lama ngantrinya. Ustadz, kenapa? Saya mau curhat. Kenapa? Saya tuh sedih banget Ustadz. Sakit hati kenapa? Suami saya tuh kalau nganterin belanja kayak nggak ikhlas. Emang nggak ikhlas. Kayak nggak ikhlas. Gimana sih kok kayak nggak ikhlas? Emang nggak ikhlas. Buktinya cemberut terus. Makanya udah tahu kayak gitu nggak usah pakai diajak. Udah mintain aja duitnya belanja sendiri. Udah tahu suaminya paling kagak doyan nganter belanja. Akhirnya Anda menderita. Kenapa ya nganter cemberut terus? Udah penting duitnya dan izinnya berangkat sendiri.
Yang penting dua, dapat duitnya dan izinnya. Udah berangkat. Suami di rumah istirahat bahagia. Anda belanja sesuka Anda bahagia. Jadi nggak ada yang tersakiti. Ini mah dua-duanya tersakiti. Istrinya tersakiti gara-gara suaminya cemberut. Suaminya tersakiti gara-gara istrinya belanja nggak selesai-selesai. Betul tidak? Makanya udah nggak usah dibuat ribet. Itulah pentingnya. Jangan jadikan rumah tangga orang standar rumah tangga kita. Beda-beda, Bu. Ustadz, saya iri lihat istri istri sebelah itu digandeng terus sama suaminya. Saya mah boro-boro digandeng, jalan aja balapan. Coba. Saya mah boro-boro digandeng Ustadz. Itu kayak istri sebelah kayaknya enak banget romantis. Ibu nggak tahu itu bukan romantis. Kenapa suaminya ngegandeng terus biar nggak belanja macam-macam. Diamankan itu tangannya karena kalau dilepas, kemana-mana itu. Jadi udahlah, jangan jadikan hidup orang lain standar hidupmu. Beda, beda bos. Nggak mesti sama dan gak usah diperbanding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingke. Sepakat ya? Ya. Setiap orang punya ujiannya masing-masing. Enaknya, saya Ustadz punya temen satu alumni SMA. Dia dulu sekolahnya nggak pinter padahal tapi rumahnya gede banget. Enaknya saya boro-boro gede Ustadz. Rumah saya tuh rumah subsidi. Tahu nggak rumah subsidi yang sekarang lagi viral? Yang ukurannya 23 meter. 23 meter persegi itu yang kalau mati lampu tembok semua. Lihat lihat temen alumninya rumahnya townhouse ya. 2 pavilion. Gak usah lah iri. Setiap orang tuh punya ujiannya masing-masing. Mungkin besar rumahnya, tapi cerewet mertuanya. Anda kecil rumahnya, tapi adem mertuanya. Tuh. Jadi nyapunya gampang. 5 menit selesai nyapunya. Rumahnya kecil, rumahnya gede, berat nyapunya. Selalu ada hal yang bisa kita syukuri. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, jangan merasa mulia tapi merasa hina. Nih penting. Surat Ali Imran ayat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ayat 26 ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Ingat, yang punya kerajaan itu Allah. Jangan merasa mulia. Betul Bu, Pak. Saya merasakan. Saya pernah merasakan momentum di mana hidup saya merasa mulia. Ya. Dipanggil apa namanya, kalau dipanggil nama aja tersinggung. Harus ada Ustadz Kiai, Ustadz Syekh Al-Mukarrom ya. Makanya sekarang saya kalau keluar rumah nggak pakai peci ya. Berusaha menanggalkan, bukan berarti yang pakai peci sombong, nggak ya. Saya ngerasa kalau pakai peci tuh ngerasa kepengen dihormati saya ya. Makanya kalau ngisi-ngisi kelas saya tuh berusaha tidak pakai peci. Tapi kalau ngisi-ngisi kayak gini malam-malam saya malah pakai peci bukan karena apa-apa tapi karena malas nyisir aja. Itu kerasa banget Ibu Bapak. Ya, kerasa banget bahwa semakin kita merasa mulia, semakin kita mudah menderita. Coba kalau Anda merasa mulia, makanan pengen dianterin kan? Ya nggak? Ya, makanya mohon maaf nih wahai laki-laki, jangan merasa mulia. Suaminya, istrinya nggak mau bikinin kopi, ngamuk, gak usah ngamuk. Bikin sendiri. Ya, iya. Ustadz, saya lagi sakit hati. Kenapa? Isi saya tuh ngediemin saya terus. Sampai saya minta kopi, dia nggak bikinin. Bu, Pak, ke warteg. 15.000 enak kopinya. Nggak pakai nyuci gelas. 15.000 bayar, seruput pulang. Nggak usah pakai sakit hati. Lagian istri yang lagi ngambek itu ada juga manfaatnya. Apa manfaat istri ngambek? Uang belanja turun drastis. Turun drastis. Kenapa? Istri ngambek gak banyak mintanya. Gengsi. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Coba bapak-bapak perhatikan. Kalau istri ngambek, nggak banyak pengeluaran. Nggak ada yang ngajak jalan-jalan. Nggak ada yang minta beliin tas. Kenapa? Karena gengsi. Yang pertama. Yang kedua, istri yang lagi ngambek jadi strong. Dia bisa mengangkat galon sendiri. Masang tabung gas sendiri. Benerin genteng bocor sendiri. Kita laki-laki mau bantuin. Mereka nggak mau dibantuin. Dahsyat gak tuh bapak-bapak? Leha-leha aja Pak di rumah Pak. Santai. Kenapa? Mereka kerjain semuanya sendiri kalau lagi ngambek. Rajin banget kalian mereka kalau coba ibu-ibu. Bu, sadar gak?
Kalau nyetrika lagi ngambek cepet selesai, bener gak? Ibu-ibu, jawab. Ibu-ibu kalau lagi nyetrika beres-beres rumah sambil ngambek, cepet gak selesai? Jawab, iya gak? Kerasa gak? Enggak. Kenapa? Tenaga Anda lebih kuat kalau lagi ngambek. Makanya bapak-bapak nggak usah pakai baperan. Anda jangan ikut-ikutan ngambek. Kalau Anda nggak ikut-ikutan ngambek jadi masalah. Ngambeknya gantian. Kalau istri lagi ngambek, Anda jangan. Kalau suami lagi ngambek, istri jangan. Begitu yang benar. Masalah tuh kalau dua-duanya ngambek itu jadi masalah. Kalau yang ngambek salah satu mah nggak masalah. Pak Imam Ghazali lihat istrinya ngambek, bebas. Pak Imam Ghazali main futsal nggak ada yang nyariin, mancing nggak ada yang nelponin, orang lagi ngambek. Bener gak Pak Imam Ghazali? Nikmati, karena nggak akan lama itu ngambek. Ya, suami lagi ngambek, istri nikmatin, nggak ada yang nyuruh buatin kopi, lagi ngambek gengsi. Bener gak? Nikmatin, nikmatin. Gak usah pakai merasa mulia ingin dilayani. Kalau istri mau membuatkan, alhamdulillah. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Tinggal ke warteg, ke restoran, GoFood. Kan? Udah dibuat santai. Ustadz, tapi saya pengen kayak orang-orang gitu, istrinya masak. Istrinya masakin suaminya tiap hari. Kalau kerja dibikinin bekal. Bu, Pak, Anda pengen gitu kayak suami orang kalau berangkat kerja dibekelin. Ya. Justru yang dibekelin pengen kayak Anda. Dia tuh pengen sarapannya bebas. Anda tahu nggak? Dia harus tersiksa dengan makanan buatan istrinya yang kalau nggak dimakan ngamuk, kalau dimakan bikin diare. Coba. Jadi udahlah, nggak usah membanding-bandingkan. Nggak usah merasa mulia. Kalau nggak dibikinin makanan, ya sarapan di luar. Ya, setuju ya? Gak usah merasa pantas dilayani. Gak usah merasa mulia. Kita nih hamba-hamba Allah yang hina, yang ditutupi dengan kerahmatan Allah. Allah Maha Rahmat menutupi segala aib dan dosa. Ya. Saya nih ngisi acara nggak dijemput, ya udah naik Grab, gak usah pakai repot, nyampe juga. Malah jujur ibu bapak, saya lebih enak naik Grab daripada dijemput. Kenapa? Kalau dijemput ngobrol mulu, capek, gak bisa istirahat. Kagak ngobrol, kagak enak dijemput. Ngobrol ngantuk, kalau naik Grab tidur sepanjang jalan. Udah dibuat enak aja, nggak usah pakai ini panitia nggak menghargai saya ya, ngundang saya tapi nggak dijemput, nggak usah. Betul bener Tri. Iya, naik Grab nyampe juga. Yang penting nanti rembes. Ya, laporan panitia nih biaya Grabnya kan begitu. Allah karim. Ya, Masya Allah. Lanjut yang kelima yang terakhir. Tidak melupakan kematian, tapi justru mempersiapkan. Ini yang paling penting sih ya. Orang itu mudah sakit hati karena lupa mati. Itu sih poinnya. Serius ibu bapak. Semakin kita sering ingat mati, semakin kita nggak peduli. Makanya nggak peduli itu bagus loh. Dalam tataran konteks tertentu ya, nggak peduli. Nggak peduli itu apa sih EGP? EGP itu kadang bagus dalam hal-hal tertentu. Contoh-contoh. Bu, siapa ya? Saya kasih contoh Bu Lestari yang pakai mukena habis sholat Isya. Bu Lestari nanti kan meninggal nih. Ya, nanti kalau udah tua lah saya doakan meninggalnya nanti husnul khotimah. Nah, Bu Lestari lagi sakaratul maut, lagi proses sakaratul maut, tiba-tiba anaknya datang. Mah. Mamahnya lagi sakaratul maut, anaknya ngomong, masa kata tetangga mamah tuh orangnya cerewet. Kira-kira si mamah dengerin omongan orang nggak? Bodoh amat, mama mau mati, gitu ya. Jadi ternyata orang yang ingat mati nggak bakal mikirin omongan orang, nggak bakal mikirin menduliin sikap orang, karena ada yang lebih penting. Mama mau mati nih, bekalnya cukup apa enggak. Makanya orang yang mudah sakit hati itu karena lupa mati. Serius saya bunda. Ya. Orang kalau udah ingat mati nih, udah hatinya tuh fokus kepada hal yang penting dalam hidupnya. Itu ya. Jadi udahlah. Dan seringkali ibu bapak, hati yang resilient itu muncul setelah sering disakiti. Paham nggak?
terkadang hati itu menjadi kuat setelah seringnya kekecewaan mendera dalam hidup. Jadi sengaja Allah buat kita sering kecewa, sering sakit hati, agar kita makin kuat hatinya. Dan saya melihat nih wajah-wajah yang udah kuat ya. Yang kalau suaminya nggak pulang ngabarin nggak sakit hati lagi. Ya, pulang syukur, nggak pulang juga orang udah gede gini, udah gede ini. Begitu sekarang. Kalau dulu suaminya pulang, ayah sih kenapa sih nggak ngabarin? Kalau pulang malam tuh mbok yang ngabarin dulu. Sekarang mah ya, yang penting udah WA ya, hati-hati di jalan. Udah gede ini pulang syukur, nggak pulang mungkin dia di ibunya kali. Pokoknya yang penting udah nge-WA, udah ngebuk apa, dia juga bawa kunci. Makanya Bu kalau punya rumah kuncinya jangan satu, repot. Bikin kunci serepnya, semua penghuni rumah bawa kuncinya. Udah enak. Ya, intinya mari jadi pribadi yang lebih mementingkan apa yang penting. Apa itu? Perkara akhirat. Dunia nih. Apa sih kata Allah? Innamad dunya la'ibun walahun. Dunia itu permainan. Bu, serius boleh, tapi ingat bola itu permainan. Serius boleh, tapi ingat ini permainan. Selalu aja kali, fun game. Iya. Dalam permainan tuh ada striker, ada winger, ada kiper gitu ya. Ada mager, orang yang gak ngapa-ngapain, pengennya hasilnya doang juga ada. Ya maklum aja kan manusia beda-beda kan. Ya sudah. Ya. Makanya yang penting kawan-kawan, kalau kita diperlakukan tidak baik, itu cukup jadi pelajaran bahwa jangan sampai kita memperlakukan hal yang sama kepada orang lain. Karena orang yang pernah disakiti, dialah yang tahu rasanya disakiti tidak enak, dia tidak mau menyakiti. Siapa yang merasa tidak enak ditipu, dia belajar untuk tidak menipu. Karena tidaklah Allah memberikan suatu kejadian kepada kita kecuali untuk pelajaran. Ya. Dan yang terakhir, ada kalau ini namanya obat ya, obat anti sakit hati, tapi ada juga suplemen kebahagiaan. Apa sih suplemen vitamin kebahagiaan? Berbagi. Dan ini bukan menurut saya ya, bukan menurut agama doang. Bahkan menurut dokter ya, baik medis maupun psikiater, mereka bersepakat bahwa charity, berbagi itu meningkatkan hormon endorfin, membuat hati kita jauh lebih lapang, sulit merasakan sakit hati. Orang kalau berbagi, sering berbagi, hatinya lebih kuat untuk menghadapi segala bentuk ujian dan eh, tantangan dalam hidup. Gitu. Makanya bisa jadi kalau Anda sakit hati, Anda pelit kali, makanya mudah sakit hati. Ya, karena orang yang pelit itu mudah sakit hati. Bahkan orang pelit itu nggak suka sama orang pelit. Orang pelit aja nggak suka sama orang pelit. Ya. Makanya salah satu cara untuk membuat hati kita yang lagi sakit terobati, datangi orang-orang yang bisa kita bantu. Nah, salah satunya nih ada kebaikan yang insya Allah menjadi lahan kebahagiaan untuk membuat hati kita jauh lebih terjaga dari hal-hal yang bisa mengecewakan, yaitu membangun rumah yang nyaman untuk anak-anak yatim di Bogor ya. TYP sedang pembangunan dan ada beberapa program produktif. Nah, kenapa kita memilih untuk wakaf produktif? Karena wakaf produktif adalah kebaikan sekali, tapi pahalanya berkali-kali, kebaikannya berkali-kali. Itu barangkali mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ya karena saya makhluk yang banyak salahnya. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata kasar, karena saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Ya, jadi kalau saya makhluk halus kan mengerikan ya. Jadi mohon dimaklumi kalau ada kata-kata yang tidak Anda sukai, karena saya bukan pribadi yang sempurna. Mesti ada yang suka dan tidak suka. Kalau tidak suka jangan diambil, yang suka diambil, yang baik dicontoh, yang tidak baik didoakan supaya Allah perbaiki. Begitu kawan-kawan, terima kasih yang sudah hadir. Ada Bu Lestari, ada Bu Gita, ada Bu Baroka, Bu Imas, Bunda Turi sedang di rumah ya. Sudah baju tidur, Masya Allah. Ternyata masih rapi Bunda Turi ya, luar biasa. Ada Bu Betty, dan lain-lain. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak sampai malam. Semoga kita menjadi pribadi yang easy going. Kalau tidak diajak gak usah pengen ikut. Kalau tidak dikasih tahu gak usah kepo. Kalau tidak dilayani ya ngambil sendiri. Kalau kurang ya bilang aja pengen nambah.
Don't be pasti people akan pleaser ingat. ya. Jangan jadi orang yang gak enakan karena orang yang gak enakan itu lapar ya, atau mungkin kekenyangan ya. Disuruh disuruh nambah-nambah terus karena nggak enak nolak. Makanya yuk bareng-bareng belajar untuk jadi pribadi yang apa adanya, berusaha semaksimal kita mampu tanpa harus menuntut diri untuk jadi pribadi yang sempurna dan tanpa harus menuntut diri untuk menyenangkan semua orang karena itu tidak mungkin. Gitu ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan izin Allah bisa mengikutinya dengan baik. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. alhamdulillah, Waalaikumsalam alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah kita sama-sama telah menuntut ilmu, ya, merefresh, kemudian mencas iman. Tadi yang disampaikan oleh guru kita, semoga dapat kita ambil manfaatnya, kemudian kita praktekkan sedikit demi sedikit 5 kunci agar tidak mudah sakit hati. Tidak merasa berjasa, tapi Allah yang memudahkan segalanya. Tidak merasa memiliki, tapi cukup merasa dititipi. Tidak berharap kepada manusia, tapi hanya berharap kepada Allah saja. Tidak merasa mulia, tapi justru merasa hina. Dan terakhir yang kelima adalah tidak melupakan kematian, tapi justru selalu mempersiapkannya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan yang Ayah Bunda ingin tanyakan, tapi tadi guru kita sudah menyampaikan supaya kita lebih bahagia hatinya, maka kita membuka kesempatan, ya, ada informasi baik tentunya untuk Ayah Bunda dan sahabat-sahabat semuanya yang insya Allah akan di-share oleh admin. Ya. Mari kita saksikan video berikut ini. Silahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di Yatim Village santrinya terus bertambah. Tentu harus lebih banyak lagi juga tempat untuk mereka tinggal. Dan Alhamdulillah yang di samping saya ini asrama Ikhwan, ditempati kurang lebih 50 santri. Dan tentu itu belum cukup. Dan beberapa hari yang lalu, tepat di belakang bangunan ini teman-teman ya, ada satu rumah yang pemiliknya nawarin dengan harga 350 juta. Tapi alhamdulillah deal di angka 300 juta. Tepat di belakang asrama santri Ikhwan sekarang. 300 juta untuk pembebasan. Dan RAB kasarnya 350 juta kurang lebih untuk pembangunan, insya Allah 3 lantai. Akan ditempati apa? Insya Allah akan ditempati santri SD Yatim Ikhwan, insya Allah. Kurang lebih targetnya minimalnya 30 santri tinggal di situ. Maka dibutuhkan dana kurang lebih 650 juta untuk pembebasan dan pembangunan. Besar harapan saya orang-orang yang lihat video ini, terutama yang hadir di Connect Bandung, bisa berkontribusi untuk membahagiakan anak yatim. Banyak orang yang untuk tempat tinggal di dunia aja, mereka sampai bela-belain nyicil. Padahal kalau mereka meninggal, rumah itu jadi warisan, yang belum tentu jadi keberkahan, malah jadi rebutan biasanya. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang lihat video ini, bela-belain wakaf. Kenapa? Karena rumah di surga lebih kekal. Betul ya? Insya Allah siapapun yang lihat video ini, mudah-mudahan mau patungan, mau 1 juta, mau 10 juta, berapapun, insya Allah akan jadi bekal abadi untuk nanti di akhirat. Terima kasih. Saya Angga Jasa Putra, pelayan anak yatim di The Yatim Village. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ayah Bunda, sahabat-sahabat semuanya yang masih stay pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Maka dari itu, Ayah Bunda, sahabat-sahabat semuanya, yuk kita sama-sama bangun rumah di surga. Nah, Masya Allah, tadi Kak Angga sudah menyampaikan rumah yang kekal itu bukan rumah di dunia, tapi rumah di surga. Nah,
Allah titipkan rezeki yang lebih kepada kita, ada hak untuk kita keluarkan, ada hak untuk kita sampaikan kepada anak-anak yatim, atau kita sering memanggilnya anak-anak langit. Nah, yuk kita sama-sama reong-reongan, ayah bunda, patungan untuk wakaf produktif dan pembangunan asrama The Yatim Village di Bogor. Nah, ayah bunda di sini insya Allah berapapun yang disampaikan, dikeluarkan, kemudian transfer, insya Allah ini akan menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Karena kalau misalnya kadang-kadang kalau ditunda suka lupa nih ayah bunda. Nah, jadi kita sama-sama bareng-bareng ya. Kalau misalnya mungkin eh, 5 juta berat, 1 juta berat, kita bareng-bareng yuk berapapun itu. Semoga anak-anak langit ya di asrama Yatim Village itu istirahatnya nyaman. Kita melihat anak-anak kita nyaman tidurnya, maka semoga juga Allah melihat kita membuat nyaman, ya, membuat nyaman anak-anak langit di Bogor juga, insya Allah. Doa ya Bunda, nomor rekeningnya sudah di-share di kolom komentar dan juga di layar. Semoga dengan izin Allah kita semakin bahagia dan insya Allah terhindar dari namanya sakit hati. Bagi ayah bunda yang ingin misalnya main langsung atau silaturahim ke The Yatim Village. Nah, di sini siapa yang sudah pernah? Alhamdulillah Irgi udah beberapa kali ya, lebih dari 3 kali ke The Yatim Village Bogor. Nah, bagi ayah bunda yang ingin langsung mengunjungi anak-anak langit di sana, silahkan ya. Alhamdulillah biasanya Kak Angga itu ikut ya kajian di malam hari ini. Kita sama-sama ya untuk bareng-bareng nih ayah bunda, karena kalau misalnya mencari keberkahan kita kan banyak salahnya ya, kalau misalnya anak-anak langit, anak-anak yatim itu masih suci, masih tidak tidak ada dosanya ya, masih sangat-sangat sedikit sekali. Pernah nginep Bunda Turi, Masya Allah, Barakallah. Kemudian juga siapa lagi yang sudah pernah berkunjung ya, Insya Allah. Kalau yang belum pernah, silakan yang mau berkunjung di Bogor. Nah, dekat ya, dekat Istana Bogor ya, dekat banget nih. Alhamdulillah, barakallah. Semoga kita bisa bareng-bareng, ayah bunda. Langsung nanti konfirmasi ke Kak Lisna. Ini sudah tertera di kolom komentar. Baik, ayah bunda, abang kakak semuanya, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas kebaikan ayah bunda lakukan. Baik, ada yang ingin ditanyakan seputar materi pada malam hari ini? Boleh diaktifkan fitur raise hand-nya ataupun di kolom komentar. Nanti Irgi insya Allah akan bacakan. Cukup 2 penanya, baik itu dari laki-laki ataupun perempuan, atau satu penanya boleh, silahkan. Ada ayah bunda? Ya Pak Ustadz. Oh silahkan Pak Riza. Masya Allah. Langsung kepada Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Reza. Silakan. Saya akhir-akhir ini memang sering merenung ya. Saya itu orangnya dulu itu paling sulit memaafkan, paling sulit apa ada perasaan dendam ketika ada orang lain yang mengungkit-ungkit kebaikan, merasa paling berjasa, padahal semua itu juga karena izin Allah. Cuman pada akhir-akhir ini memang saya sudah mulai memahami bahwa dendam di dalam hati itu juga memang tidak baik juga, Pak Ustadz. Eh, Kebetulan saya juga sudah mulai apa ya, banyak sekali menangis ketika mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz tadi. Rupa-rupanya saya pun di poin yang nomor 1 dan nomor 2 itu ada rasa apa ada rasa
hati saya yang tersentuh. Jadi ketika saya berhadapan, ada teman saya waktu itu, saya cerita sedikit boleh Pak Ustadz ya. Jadi waktu itu beliau memang berjasa sekali dalam eh, membantu saya menjadi seorang kepala sekolah. Cuman karena di, di sisi lain beliau punya sisi kepribadian yang lain yang mungkin eh, lebih tepat NPD itu ya. Ketika NPD itu ketika dia dibalas itu enggak suka. Nah, ciri-ciri NPD itu ketika dia dibalas enggak terima. Nah, saya berteman dengan kawan saya itu dan sekarang alhamdulillah berkat beliau juga saya jadi kepala sekolah. Cuman eh, setelah saya menjadi kepala sekolah itu beliau datang mengungkit-ungkit bahkan istri saya pun sampai marah, Pak. Sampai marah dan tidak terima karena saya sendiri waktu itu proses perpindahannya pun juga apa ya saya sudah pasrah, sudah ikhlas nanti pindah kemanapun itu seolah-olah saya tidak ada jalan dan saya berusaha untuk mengikhlaskan diri, sholat malam, berpasrah. Ya, datanglah itu pertolongan Allah itu melewati teman yang tadi yang suka mengungkit-ungkit itu, Pak Ustadz. Jadi sebelumnya itu saya memang ada crash dengan kawan saya sama guru di SMP itu karena mungkin dia merasa paling senior, merasa paling berjasa di situ, ya kan? Jadi banyak kesalahpahaman saya selalu dimusuhi dan saya berusaha untuk pasrah. Nah, ini bagaimana mohon eh, nasihat dari Pak Ustadz untuk saya agar saya itu rasa dendam saya itu apa ya, yang selama ini saya sadari memang rasa dendam itu sangat mengganjal. Jadi mengganjal selama ini di hati saya. Dan kemarin alhamdulillah saya sudah berdamai dengan rekan saya, sudah saya peluk. Cuman ya itu tadi sudah saya maafkan, tapi nggak tahu di belakang itu malah istri saya itu diblokir. Saya datang ke rumah dengan istri saya malah diblokir sama istrinya. Jadi ini jadi ganjalan juga dengan istri saya itu. Kalau saya sudah mengikhlaskan apapun yang terjadi nanti, biar Allah nanti yang membalas. Allah yang Maha Tahu. Saya tidak berhak untuk membalas orang lain. Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Reza ceritanya, Masya Allah ya. Jadi intinya selalu ada yang berdatangan ketika kita mendapatkan sesuatu ya, dan mengatakan bahwa mereka lah menjadi penyebabnya dan bagaimana sikap kita? Ya, sebenarnya mereka hanya butuh afirmasi dan konfirmasi. Jadi, misalnya ya, saya jadi kepala sekolah, dibantu Ustadz Irgi. Ustadz Irgi datang. Muslim, kamu sadar gak kamu jadi kepala sekolah tuh saya yang bawa? Iya, makasih ya. Ya, gitu. Jadi, cuma butuh digituin doang kadang-kadang tuh. Jadi, dan itu tidak mengurangi rezeki saya, tidak mengurangi kehormatan saya, iyain aja gitu ya. Iya, memang saya jadi kepala sekolah karena bantuan kamu, makasih ya. Gitu. Jadi ya kita gak usah apa ya. Dan gini ya, kesimpulan setelah saya ketemu beberapa orang yang awet usianya tuh orang-orang yang tidak memperumit apa yang nggak rumit. Kalau memang dia butuh terima kasih ya kasih, makasih ya Pak. Gara-gara Bapak bantu saya jadi kepala sekolah. Dia butuh apa? Dia butuh pujian ya puji. Ya Bapak nih memang luar biasa, paling senior, paling teladan gitu ya. Jadi kasih aja gitu ya. Jadi selagi selagi memang kita mampu. Kalau nggak mampu ya sampaikan. Ya, misalnya ada orang eh, minjem duit 100 juta, jangan antara dua ya, antara gak mau dan gak mampu. Dan Anda berhak untuk tidak mau. Jadi misalnya Sadirgi datang, Muslim, minjem duit dong 10 juta. Ada nggak? Ada, tapi saya nggak mau minjemin, mohon maaf ya. Saya tuh nggak suka ini, nggak pengen banyak perkara. Semua orang minjem mah baik, pas ditagih susah payah. Ini saya kasih aja nih 5.000 buat beli jajan. Jadi ya udah intinya bagi saya orang-orang yang datang orang-orang NPD itu ya dia kan gila gila pujian ya. Orang-orang NPD itu gila pujian, gila pengakuan ya kasih aja. Kalau saya pribadi ya kasih aja puji aja. Bapak ini memang paling senior, paling teladan.
Eh, Kamu tuh jadi kepala sekolah karena saya loh. Iya Pak, karena bapak-bapak ini banyak bantu saya. Makasih ya Pak. Nah, kalau memang dia butuh itu, walaupun memang ternyata misalnya faktanya nggak begitu. Ya kan dia nggak butuh fakta, dia butuhnya pujian, kasih aja. Biar nggak panjang urusan. Yang kedua, bagaimana kalau istri saya diblokir? Ya udah kan dia yang ngeblokir ya, bukan kita yang ngeblokir. Ya udah, kita bertamu nggak dibuka ya, kita bertamu assalamualaikum nggak dibukain ya, kita ke restoran makan, lapar kita. Iya udah, dibuat gampang aja urusan, karena memang ya manusia ini beda-beda sifat dan karakternya. Kalau semuanya sama malah jadi nggak bagus gitu ya. Semua orang baik semua ya, neraka siapa yang ngisi? Gak ada dong, kosong neraka. Gak ada, jadi semuanya tuh memang sudah diciptakan begini bentuknya. Nah, makanya sebagai penutup mungkin ya, untuk Mas Reza dan kita semua, pahami bahwa kita di dunia, dunia ini hukumnya ada yang baik, ada yang jahat, ada yang nolong, ada yang dolimin, ada yang pahit, ada yang manis. Karena kita di dunia. Jadi kalau kita ketemu orang jahat, oh iya ya kita kan di dunia, gitu ya. Kalau kita ketemu orang yang jengkelin, nggak nyenengin, dolimin, oh iya ya kita kan di dunia. Ya nanti di surga baru nggak ada orang yang nyakitin, nggak ada orang yang kayak gitu nggak ada. Makanya kalau saya pribadi, kalau ketemu orang yang butuh pujian ya saya kasih gitu ya. Bapak nih ganteng, udah cukup gitu ya. Udah nggak keluar duit juga kan gitu ya. Muslim, kamu tuh terkenal gara-gara saya. Iya, gara-gara ibu. Ibu nih yang viralin saya kan. Makasih ya, Bu. Gitu. Udah, gituin aja. Makanya banyak orang yang sakit hati ketemu orang NPD itu karena sama-sama apa ya, kadang-kadang kita lupa bahwa ya memuji orang tuh nggak kehilangan martabat. Jadi kalau kita muji orang tuh nggak hilang kemuliaan kita. Dan kalau kita misalnya nih, kamu tuh ya jadi kepala sekolah malah nggak pernah WA saya. Eh, Dasar nggak tahu diri. Oh iya maaf ya Pak, saya nggak tahu diri. Dia kan pengennya kita nggak tahu diri. Iya, iyain aja. Iya Pak, saya nggak tahu diri. Maaf ya Pak ya. Gitu. Iyain aja udah. Dalam bahasa Quran apa? Qalu salama, itu bahasa Quran itu apa? Qalu salama. Ya udah iyain aja. Kan dia butuh kita minta maaf kan? Karena kita nggak tahu diri. Ya udah iyain aja. Iya Pak, maaf ya Pak, saya nggak tahu diri setelah jadi kepala sekolah. Jarang WA Bapak. Maaf ya Pak. Selesai. Tapi kalau nggak tahu diri, nggak tahu diri, nggak tahu diri dari mana sih? Saya jadi kepala sekolah aja langsung nyamperin ke rumah Bapak. Dia nggak butuh itu. Dia nggak bakal dengerin tuh kalimat itu. Dia pengennya Anda minta maaf. Ya udah minta maaf aja. Sama seperti seorang istri kalau lagi marah. Perempuan tuh kalau bertanya dia nggak butuh jawaban, dia butuh dukungan. Makanya jangan heran kalau istri bertanya, sayang, nih aku mau kondangan, mau pakai baju warna hitam apa biru? Kita jawab hitam. Hitam mah gelap, kenapa nggak biru coba? Ya kan? Karena dia butuhnya dukungan. Dia sebelum dia tuh bertanya, udah nyiapin jawaban, gitu ya. Makanya kalau ada yang bertanya istrinya, sayang, bagus yang mana? Sayang, pakaian tuh biasa aja. Tapi ketika kamu yang pakai jadi bagus. Begitu jawabannya. Itu loh. Nah, jadi ya semoga kita terus belajar lah ya. Untuk menjadi pribadi yang easy going, yang kalau salama, yang ngegampangin urusan. Kalau orang datang butuh minta maaf, ya minta maaf. Kita minta maaf aja. Kamu tuh nggak tahu diri Muslim, jadi ustadz terkenal dulu gara-gara saya. Oh ya maaf ya Pak, saya nggak tahu diri. Kan dia nuduh kita nggak tahu diri. Kalau kita bilang saya nggak, saya bilang nggak tahu. Kalau dia nuduh saya nggak tahu diri, iyain. Karena kalau saya bantah jadi panjang urusan kan. Ya. Bapak nuduh saya nggak tahu diri, nggak tahu dirinya dari mana coba? Panjang urusan, capek Anda, lapar itu, nggak jadi makan kan karena banyak urusan itu. Udah aja, iya Pak, saya nggak tahu diri, maaf ya, selesai. Gitu. Gitu ya. Semoga bermanfaat Mas Reza dan semuanya yang hadir juga masih belajar untuk jadi pribadi yang easy going, pribadi yang ngegampangin urusan, karena memang selagi bukan perkara akidah, bukan perkara agama, dimudahin aja. Tapi kalau udah urusannya agama, ngehina Allah, ngehina Rasul lah, baru kita em, apa ya, memperumit, karena ini perkara rumit. Ya. Seperti orang hina Quran misalnya, ya saya memperumit. Tapi kalau ya pribadi kita yang dihina, ya memang kita terhina. Pribadi kita yang dicela, memang kita tercela, ya sudah diiyain aja terus kita minta maaf, gitu. Ustadz gendut, iya gendut tuh, doain ya semoga cepat kurus, selesai, gitu ya. Sadirgi, suaranya nggak jelas, ya maaf ya Bu, saya nggak jelas suaranya, selesai kan? Karena orang itu nuduh, dia tidak butuh jawaban lain. Tuduhan itu tuh jadi apa? Jadi jawaban mutlak.
Makanya Anda mau ganti jawaban apapun dia nggak bakal dengar. Makanya iyain aja jawaban dia. Dan ketika Anda mengiyakan jawaban dia, diri Anda tidak berubah penilaiannya di hadapan Allah. Itu yang paling penting. Gitu ya, Masya Allah. Terima kasih. Pertanyaannya Satu lagi bagus Pak dan Ustadz, boleh Kak? ya insya Allah di kesempatan yang akan datang karena waktunya sudah cukup malam. Siap, siap, Semoga Mas terima kasih. Reza bisa ketemu lagi di kesempatan yang akan datang dan hadir terus di Kalam ya kajian malam. Makanya disebut Kalam karena malam kalau siang Kayang ya. Dan semoga kita semua sehat selalu. Gitu ya, izin semuanya pamit dan semoga berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. wabarakatuh. Terima kasih ya Ibunda semuanya, sahabat-sahabat yang telah mengikuti kajian kalam pada malam hari ini. Semoga senantiasa sehat walafiat. Bagi yang ingin berwakaf kembali, yuk kita sama-sama bangun rumah di surga. Kita support ya pembangunan asrama The Yatim Village. Silahkan di kolom komentar yang membutuhkan rekeningnya. Barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah ayah bunda untuk yang tidak sempat bertanya Pak Reza ataupun yang lainnya dan di Q&A juga ada Bu Andi Yurisa. Mohon maaf qadarullah tidak cukup waktunya karena sudah di waktu Indonesia Barat itu 2144. Insya Allah di kesempatan yang lain, Selasa depan, insya Allah kami akan coba membuka pertanyaan yang lebih luas lagi. Insya Allah. Mari kita sama-sama cukupkan Ayah Bunda dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sama-sama beristighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Disemunakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kami dari tim Kalam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz Ibu. Amin. Terima Dan kasih Bunda. Umar. Barakallah. Waalaikumsalam Jazakallah. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Kak Irgi. Alhamdulillah, sama-sama Sehat selalu. Bun. Amin. Sehat-sehat juga. Silahkan selamat istirahat. Mari kita Sama-sama. sama-sama cukupkan sampai hitungan Jazakallah ketiga. khair. Tiga, dua,